Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu wala mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian, berjumpa kembali dalam kajian Ramadan di rumah yang kita singkat dengan kurma yang kedua pada Ramadan yang ke-10 ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tema tentang kebaikan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ini adalah implementasi daripada ilmu kita dan kemudian kita amalkan. Amalan-amalan yang memberikan keberkahan, memberikan manfaat kepada orang lain, itulah yang disebut dengan kebaikan. Ada beberapa kisah di awal kurma ini yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kisah seorang supir dengan seorang penumpang yang buta. Pada saat penumpang buta ingin naik ke angkotnya, si supir membantu menaikkan. Kemudian terjadilah dialog di dalam angkot tersebut yang membuat si supir bertambah kasihan dengan kondisi penumpangnya tersebut. Setibanya di tempat tujuan, si supir pun membantu menuntun penumpang tersebut turun dari angkotnya. Kemudian pada saat si penumpang ingin memberikan ongkos pada si supir tidak mau. Maaf Pak, ambillah dengan Bapak saja. Kondisi Bapak seperti ini, saya merasa kasihan dan mudah-mudahan rezeki Bapak nanti akan bertambah. Tetapi si penumpang tidak mau, dia memaksa ingin memberikan kepada supir. Tidak Pak, Bapak sudah memberikan jasa kepada saya nggak enak kalau tidak membayar. Tahu siapa? Tidak apa-apa. Saya berbuat kebaikan pada orang-orang yang mengalami kekurangan. Tidak apa-apa, Pak. Tidak, Pak. Biarlah untuk Bapak. Diambilnya kemudian dimasukkannya kembali ke kantong penumpangnya yang buta tersebut. Di sini, subhanallah, terjadi saling berlomba untuk berbuat kebaikan. Insyaallah kalau dalam kehidupan kita terjadi seperti ini, tidak akan ada konflik, tidak akan ada keributan. Di Alkisah yang kedua, ada orang yang ingin berhutang, datanglah ke satu tempat, mengetok pintu, dan kemudian setelah dibuka terjadilah dialog antara si penumpang dan yang punya rumah. Kemudian yang tamu tadi mengutarakan keinginannya untuk berhutang. Tetapi yang punya rumah merasa tidak yakin bahwa si tamu tersebut mampu membayar. Tetapi dia tetap saja ingin berbuat baik kepada tamu tersebut. Maka dia tidak mengabulkan sebesar permohonan tamu berhutang. Dia hanya mengabulkan sebagian saja. Wahai Bapak, saya tidak bisa memberikan sebesar yang engkau inginkan. Tetapi inilah yang semampu dan seikhlas saya. Seandainya nanti Bapak tidak bisa mengembalikan, saya ikhlas memberikannya kepada Bapak. Si tamu langsung pulang. Tetapi sesuai dengan waktu yang ditentukan, si tamu yang datang berhutang tadi membayarnya. Si tamu berusaha untuk menepati janjinya dengan bekerja keras mengumpulkan uang. Kemudian dia menepati janjinya. Dan mengembalikan uang tersebut kepada orang yang menghutangkannya tadi. Tetapi orang yang menghutangkannya tadi merasa terkejut. Oh, kok bisa? Yang selama ini saya berprasangka bahwa Anda tidak akan mampu membayar hutang tersebut. Tetapi Anda menepati janji. Oleh karena itu, bukan saya menolak uang ini. Saya berikan saja. Maaf Pak, saya nggak enak, saya harus tetap membayar. Ini adalah kebaikan jasa Bapak. Tidak. Akhirnya setelah dialog,
beberapa waktu disepakatilah hanya 50% saja. Jadi yang punya rumah atau yang mengutang itu mengatakan ini adalah hadiah untuk saya terima, tapi ini adalah hadiah untukmu karena engkau telah menepati janji. Kembali di kisah ini adalah saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Tidak akan terjadi percekcokan kalau terjadi saling membantu seperti ini. Luar biasa. Ini adalah kisah-kisah inspiratif kepada kita bagaimana hendaknya setiap hari itu kita berlomba-lomba termotivasi untuk melakukan kebaikan. Yang selanjutnya ini adalah kisah inspiratif di Jakarta. Ada seorang tukang becak yang berpendapatan pas-pasan sehari-harinya. Tetapi dia berkeinginan untuk berinfak dengan cara setiap hari Jumat, karena kondisi di Jakarta itu amat terik cuacanya, jadi setiap hari Jumat itu ada beberapa orang yang memanfaatkan jasa becak untuk sampai ke masjid. Di Alkisah, satu hari Jumat tersebut, ada seorang bapak yang ingin menggunakan jasa becaknya. Cak, saya ingin ke masjid, ini sangat panas sekali. Bolehkah kamu mengantar saya ke sana? Boleh Pak, silakan naik Pak. Sesampainya di masjid, penumpang tadi ingin membayar. Mohon maaf Pak, saya memanfaatkan waktu hari Jumat ini untuk berinfak, yaitu dengan menggratiskan seluruh penumpang yang naik ke kendaraan, ke becak saya ini. Terkejutlah orang yang naik di becaknya tadi, yang nampak memang orang yang cukup berkecukupan. Wah, jangan Pak, ini untukmu. Saya ikhlas. Enggak Pak. Mohon Bapak jangan membayar, karena saya sudah berniat untuk berinfak hari ini, untuk melakukan kebaikan. Okelah kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih Pak. Setelah selesai sholat Jumat, si bapak penumpang tadi merasa penasaran. Oh, saya ingin menemui dia. Langsung dia ke arah becaknya. Pasti ini bukan orang sembarangan. Pak, kenapa Bapak tidak mau? Kenapa Bapak menginfakkan waktu Bapak untuk menggratiskan naik becak setiap hari Jumat? Ini adalah kemampuan saya untuk berinfak. Luar biasa jawabannya. Kebetulan sekali, si penumpang tersebut mengatakan, Pak, saya merasa menemukan orang yang selama ini saya cari untuk saya berikan hadiah. Karena saya memiliki travel umroh dan ada satu tiket yang akan saya hadiahkan kepada orang yang berbuat kebaikan. Akhirnya, si tukang becak tadi mendapatkan hadiah umroh dari bapak tersebut. Luar biasa. Sama-sama berlomba untuk kebaikan. Yang terakhir ada sebuah kisah, ini hanya beberapa saja. Yang terakhir saya sampaikan di kesempatan kultur ini adalah peristiwa Perang Yarmouk, di mana perang ini dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Perang yang banyak korban, para syahid. Di akhir peperangan ada beberapa sahabat yang masih hidup, tapi sudah luka parah dari peperangan tersebut, yang mereka sangat kehausan dan kepanasan setelah perang itu, luka parah. Ada seorang sahabat yang hanya memiliki sedikit air dan ingin minum, tapi pada saat ingin minum dia melihat di sebelah kiri dan sebelah kanannya para sahabat yang lain juga membutuhkan minum. Akhirnya minum tersebut diberikan ke orang sebelah. Selanjutnya diberikan lagi ke orang sebelah. Setelah mau minum orang yang ketiga, dilihatnya ternyata ada saudaranya yang belum minum. Digilirkan. Kisah minuman tersebut sampailah kepada orang yang memberikan pertama kali. Memang saking hausnya, ternyata sebagian besar syahid. Luar biasa. Mereka saling berbagi, saling berlomba untuk kebaikan, memikirkan saudaranya. Tetapi di lain waktu Allah memberikan hadiah mati syahid para sahabat tadi yang memang memikirkan para saudara. Jadi saling berbagi kebaikan, saling mendapatkan kebaikan dan hadiah yang tidak disangka-sangka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang ingin kami sampaikan terkait dengan kebaikan ini. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala
mencintai orang yang berbuat baik. Ini ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berbuat baik akan dicintai oleh Allah Subhanahu. Kita terkadang dicintai atau dihargai oleh wali kota, sangat bangga sekali. Tersanjung. Apalagi dihargai atau dicintai oleh gubernur, apalagi dihargai oleh presiden. Jamaah sekalian, kalau kita berbuat baik, bukan bupati, bukan gubernur, tapi Allah yang mencintai kita. Allah yang memberikan kebaikan kepada kita, baik secara langsung maupun dibalas oleh Allah di akhirat. Subhanallah. Kemudian yang kedua, orang yang berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikan pula, kata Allah. Ini ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Jadi setiap kebaikan yang kita tebar, setiap infak yang kita lakukan, setiap keikhlasan yang kita tebar di masyarakat, dalam sosial, dalam kehidupan ini untuk membantu orang lain, maka kebaikan tersebut akan dibalas pula dengan kebaikan. Ini janji Allah. Kemudian yang ketiga, Allah akan membalas kebaikan kamu yang kamu lakukan itu meskipun sekecil apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat kejahatan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai dengan ayat 8. Jadi setiap kebaikan sekecil apapun tidak perlu dilihat orang. Dilihat ataupun tidak dilihat orang, akan dibalas oleh Allah. Demikian juga kejahatan akan dibalas oleh Allah. Jadi tidak ada kesia-siaan, tidak ada kerugian bagi kita untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, Allah akan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini ada dalam surat Al-A'raf ayat 56. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Inna rahmatan lillahi qariban minal muhsinin. Kata Allah, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekali lagi, banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan kebaikan dan akan dekatnya pertolongan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang berikutnya, bahwa kebaikan yang kita perbuat sesungguhnya itu adalah untuk dirimu sendiri. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat 7. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Allahu Akbar. Maka ketika kita berinfak, misalnya kita berinfak 5.000 dengan ikhlas membantu sesama. Kemudian Allah mendatangkan suatu rezeki yang tiba-tiba dan tidak pernah kita sangka-sangka. Bahkan berlipat ganda. Banyak sekali orang yang menyatakan demikian. Ketika dia membantu, tiba-tiba mendapatkan balasan secara langsung. Atau kalaupun tidak, sudah bisa dipastikan Allah akan membalasnya di akhirat. Luar biasa. Allahu Akbar. Kebaikan setiap detik-detik kehidupan kita. Mari kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Yang terakhir, pada kesempatan ini, bahwa Allah akan menjamin, akan melipat gandakan pahala atau balasan orang yang berbuat kebaikan. Ini ada dalam surat
Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menimbulkan 7 bulir. Setiap bulir 100 biji. Kalau kita bulir ini mungkin tangkai padi. Kemudian setiap tangkainya itu ada 100 biji padi. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya bagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Apalagi kebaikan-kebaikan infak yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan lebih dilipat gandakan lagi. Artinya satu kebaikan 700 kali lipat. Di bulan Ramadan akan lebih dilipat gandakan lagi. Dan sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak kebaikan dan berinfak di bulan yang suci ini. Para jemaah sekalian, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada kultum ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, memberikan inspirasi kepada kita untuk berbuat kebaikan, memotivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.